Aku dapat sesuatu dari Tuhan, dari Allah, dan itu ngeganggu aku. Kiai bilang kalau ini tuh gift yang harus diterima. Kenapa kamu keganggu? Karena kamu gak menerima. Kamu kesurupan di rumah di Tangerang. Iya. Kita kembali lagi akhirnya. Jadi hari ini kita mau bahas apa? Mungkin kita bisa sharing sama teman-teman semua tentang ini, Mam. Apa tuh? Jadi apa hal ya kita berdua yang ngomong ya, maksudnya apa hal yang kamu punya masalah, and then aku bisa solve atau bisa ngasih healing gitu, dan juga sebaliknya aku punya masalah apa dan bagaimana kamu bisa healing aku kan gitu. Mungkin yang pertama seperti yang teman-teman udah tahu juga, rasanya teman-teman harusnya sih tahu ya kalau Zizi kan, maksudnya Zizi ya browsing aja di konten di Google di mana-mana gitu. Kalau dulu kan sebetulnya Zizi itu dikenal salah satu artis yang punya indera keenam gitu ya, orang ngomongnya, orang yang bisa ngelihat hantu gitu kan, yang punya six sense, bisa ngelihat, bisa ngerasain dan macam-macam, sering kesurupan. Tapi emang iya kan dulu awal-awal nikah? Iya, makanya kalau di Google itu Zizi kesurupan pasti banyak berita. Ya. Saya dulu tuh sangat nyai gitu ya, serem. Iya. Jadi itu kan yang pertama kali aku temuin sama kamu. Kan kita tuh perkenalannya nggak lama ya. Dan terus terang sebelum aku pertama kali ngechat kamu itu kan, to be honest aku tuh nggak kenal kamu siapa, nggak tahu gitu. Dunianya beda kan. Zizi di hiburan, aku kan di berita gitu. Jadi literally jaksel banget. Literally at that time yang bikin aku tergerak untuk ngechat kamu karena memang fotonya cakep banget gitu. Bukan karena wow ini Zizi ini siapa nih artis, enggak, karena dulu nggak ada Photoshop ya, jadi yakin itu asli. Jadi ya nggak tahu gitu. Lalu kita chat dan kemudian jalan bareng. Nah, during jalan bareng ini aku menemukan banyak hal ganjil kan, yang selama ini mungkin nggak pernah aku temukan sebelumnya. Ya ternyata kan Zizi ini sering yaitu kesurupan lah, kemudian tiba-tiba ngelihat sesuatu. Tapi dulu percaya nggak? Gini, aku tuh dari kecil, sekali lagi ya, ini almarhum papa tuh ngasih banyak banget pelajaran lah buat aku tuh. Jadi papa tuh selalu bilang gini, dunia lain itu ada, tapi mereka tidak ganggu kalau kitanya nggak ganggu. Jadinya dari kecil tuh kami tidak pernah diajarin buat takut, tapi juga diajarin buat untuk tidak ganggu. Tapi percaya gitu. Percaya. Makanya di keluarga aku tuh ya, papa tuh nggak pernah kayak gini, wah ada ini, ayo kita bikin pengajian, kita usir setannya, nggak pernah kayak gitu. Jadi waktu dibilangin ini ada penghuninya, ya udah tinggal bareng aja gitu. Papa tuh kayak gitu dulu sikapnya, dan itu nurun ke aku ya. Bener-bener hidup berdampingan ya. Sekarang gitu. Ya aku di rumah maksudnya kan biasa aja gitu ya. Bukannya nggak ngerasa bahwa oh nggak akan ada, enggak. Tapi karena tahu bahwa kalau saya ngeganggu, mereka juga nggak ganggu gitu aja, sesimpel itu gitu. Nah Zizi ini tiba-tiba ya itu sering kesurupan lah, kemudian mengalami hal-hal aneh lah, dan banyaklah kejadian-kejadian yang yang bikin aku juga berpikir tentang ini gimana caranya nih menyembuhkan Zizi dalam tanda kutip ya. Kalau kejadiannya apa aja barangkali bisa dilihat di video-video kita yang lama. Kita udah pernah share pengalaman-pengalaman mistis apa aja yang pernah aku alamin sama Zizi gitu. Nah terus kamu nyadarin nggak sih bahwa dulu kamu begitu sering diganggu? Benar. Kemudian sekarang mungkin udah berapa tahun, Mam? Kamu hidup dengan tenang dan nyaman, sekarang nggak ada masalah apa-apa gitu. Banget. Ya mungkin salah satunya karena ini sih, Dad, setelah nikah tuh mungkin awal-awal tahun masih sempat beberapa kali keganggu, sempat beberapa kali masih kesurupan. Nah itu aku masih denial kalau aku tuh
dapat sesuatu dari Tuhan, dari Allah, dan itu ngeganggu aku. Itu kan berarti aku denial kan dengan yang ada di sekeliling aku. Nah akhirnya Daddy berusaha ngedoktrin atau nge-brainwash aku waktu itu. Kalau harusnya tuh kamu terima, harusnya kamu ajak bersahabat. Maksudnya apa yang aku punya tuh diajak berdamai. Dan setelah itu ya berubah banget sih. Jadi kayak ketika aku melihat ada sesuatu ya aku nggak takut karena aku ngerasa ya memang kita sama-sama makhluk Tuhan, makhluk Allah. Nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada yang perlu dihindari. Ya udah. Jadi sekarang masih bisa ngelihat. Ya. Masih. Cuma memang akunya nggak apa ya namanya. Udah nggak takut, udah nggak menanggapi. Kalau dulu kan aku kebawa tuh sama auranya mereka. Kalau dulu kamu takut, misalnya di ujung tuh ada penampakan apa Ya, gitu. disebut. Terus kamunya tuh gimana dulu menyikapinya itu? Misalnya di ujung ada sesuatu gitu. Karena biasanya mereka tuh kan bisa ngebaca aura kita ya. Jadi kalau kita takut, itu mereka tahu. Nah, semua orang kayaknya udah tahu kalau makhluk itu memakan rasa takut kita. Jadi semakin kita takut, mereka semakin ketarik nih kayak ada magnetnya. Nah, sekarang tuh aku udah bisa nge-manage itu. Jadi ketika aku lihat dan tahu kalau dia bukan manusia, nah aku tuh udah bisa kayak healing sendiri kalau it's fine, kita hidup berdampingan. Bahkan aku udah bisa senyumin sekarang. Dan kebetulan juga turun ke anak kita si Halif. Halif tuh dia juga termasuk udah bisa apa ya namanya, bisa manage diri dia supaya nggak kebawa. Iya. Tapi aku jadi kepo sih. Sosoknya makhluk itu ya, dulu sama sekarang waktu kamu lihat beda nggak? Misalnya dulu tuh lebih serem, kalau sekarang sebetulnya ternyata nggak serem-serem amat atau gimana? Aku percaya ada yang bilang gini, mereka itu seperti apa yang kita lihat dan kita bayangkan. Jadi kalau dari awal kita ngebayangin mereka atau ngerasain mereka auranya baik-baik aja, yang terlihat pun baik gitu. Kalau dulu karena aku dibawaannya parno dan kayak di sini ada nggak, di sini ada nggak, jadi kayak ada sedikit nantangin kan. Nah jadi yang kelihatan pun yang buruk gitu. Tapi percaya nggak dulu ya sebelum nikah, sebelum kenal Daddy, aku tuh sempat diruqyah beberapa kali, sempat ditawarin untuk dihilangkan lah si kemampuannya ini gitu, nggak berhasil. Gitu. Bahkan sampai ada satu habaib atau satu kiai bilang kalau ini tuh gift yang harus diterima. Kenapa kamu keganggu? Karena kamu gak menerima. Bertemulah sama Daddy. Daddy tuh jadi kayak dokter aku sebenarnya ya. Jadi selama ini aku gak menerima, kita nikah, Daddy ngasih tahu, Daddy kasih pandangan, aku menerima sama keadaan yang aku dikasih sama Allah, terus ya udah sekarang baik-baik aja sih. Gitu. Ya jadi lucunya nih. Aku nggak tahu kamu masih sadar atau aku masih ingat atau enggak gitu. Kejadian yang pertama kali memantik aku untuk akhirnya Bahasanya serius. Ya memantik tuh apa? Yang memicu aku untuk harus ini gue harus mempelajari ini dunia lain ini nih gitu ya. Kalau awalnya kan denial lah ada tapi ya ini apa sih gitu. Harusnya nggak. Sempat kepikiran aku cari perhatian nggak? Kalau cari perhatian nggak, hanya lebih ke kamu tuh harusnya nggak kayak begini gitu. Ada, berarti lu lemah nih. Ada kayak gitunya. Iya nggak ada kayak gitunya karena kan harusnya bisa ngeganggu semua orang dong. Kenapa lu keganggu kayak gitu-gitunya ada. Ya karena kan aku orangnya orang logik ya. Jadi semuanya dipikirinnya tuh logik aja. Yang kejadian yang memicu aku untuk kayaknya gue harus mendalami, mempelajari, memahami ya. Apa sih si metafisik ini ya, dunia metafisik ini apa sih sebenarnya gitu, atau yang orang bilang tuh dunia gaib ya. Dunia gaib itu apa? Itu waktu lagi kamu kesurupan di rumah di Tangerang, yang kamu di mobil, ya kan? Yang kamu di mobil terus kamu kesurupan, itu kita hanya berdua, lalu dia kesurupan di dalam mobil. Jadi ngerasa takut nggak? Takut sih enggak, hanya kan aku langsung kepikiran instingnya adalah bagaimana menyadarkan kamu gitu kan. Jadi ya gini, doa-doaan aku nggak hafal gitu kan, aku nggak hafal doa-doa apa tolak apalah itu nggak ngerti gitu. Yang doa yang aku inget ya surat Al-Fatihah aja kan. Jadi saat itu kejadian aku peluk kamu kan, aku peluk terus kamu masih berontak, masih pakai suara yang aneh itu. Dan aku tuh ngebisikin dan ngeliat mata kamu gitu, aku bilang I love you, be strong, kayak gitu kan. Lama-lama terus dia, ya kamu sadar, langsung kembali kan. Tapi waktu melakukan itu tuh lebih karena gini, akunya benar-benar totally pasrah
karena nggak bisa ngapa-ngapain kan, I have no power, ya ngomong sama Tuhan lah, God please help me gitu kan. Dan keluarlah kata-kata itu gitu. Terus kamunya sadar gitu kan. Nah dari situ terus aku mikir, wah ini serius nih, kayaknya gue harus ngerti ini apa sih dunia ini gitu. Nah lalu kan aku bertanya sana sini kan, sampai minta untuk udahlah kalau memang perlu gue juga dibuka sehingga bisa melihat dunia itu to protect my family, karena kan aku pikir ntar anak kita bakal kayak gitu juga gitu. Ya lakukan gitu, gue ikhlas gitu. Nah si Ustadz ini bilang, begitu aku ngomong kayak gitu ya, terus dia bilang gini, udah nggak perlu lagi ya kayak gitu. Nangis ya? Dia tuh suka gitu, ujuk-ujuk Melo ya sederhana. Aduh. Edi, itu lebih Melo daripada aku, guys. Gimana? Ini dibawa dulu loh, di sana kantor nggak boleh Kacau nangis, nih. Melo. Ini bisa diedit gak nih? Jangan, justru jadi thumbnail. Terus? Enggak, karena waktu itu kan satu momen di mana aku betul-betul bingung kan, sebagai suami tuh bingung gitu, wah mesti ngapain gitu. Dan ketemulah sama si orang ini, dan dia tuh bilang, tadinya kan dia menawarkan gitu untuk ngebuka. Waktu aku datang dengan strong will gitu, terus dia bilang nggak perlu. Dengan motif ya dari diri kamu buat ngelindungin keluarga, itu kan cinta. Itu kan cinta kata dia. Itu tuh udah above all energy yang ada di dunia ini katanya gitu. Itu will protect gitu. Aku tuh bilang, wah masa sih Pak gitu. Udah percaya sama saya, kamu pokoknya jangan menentang, jangan menolak, terima keberadaannya, share love aja sama keluarga, terus ya pahamin tentang dunia ini tuh dipahami gitu. Ya jadi proses aku ngebuka itu nggak terjadi karena si Ustadz itu bilang nggak perlu lagi gitu, karena ya you have the genuinity, terus sincerity gitu untuk protect gitu. Akhirnya aku belajar tentang dunia metafisik, dan sebetulnya ternyata ketika aku sudah telusuri ya, di Amerika dan juga di Eropa itu ada kajian akademik yang ilmiah tentang metafisik gitu. Jadi dia bukan melihat hantu itu sebagai makhluk gaib yang enggak, tapi dia mempelajari energinya, mempelajari frekuensinya gitu. Namanya kajian noetik ya. Kajian noetik ini sampai sekarang masih ada dan terus berkembang penelitiannya. Intinya dari kajian itu adalah bahwa ada energi lain di luar energi kita gitu. Makanya disebutnya metafisik. Meta itu kan beyond, sesuatu yang nggak real. Kita ini real nih. Nah beyond real itu disebutnya meta. Ngerti nggak kenapa sekarang disebutnya metaverse? Nah karena itu beyond real. Makanya namanya metaverse. Kalau yang dulu kita pahamin metafisik ya, untuk ngejelasin tentang fenomena-fenomena yang psikis, fenomena-fenomena yang yang ya dalam tanda kutip spooky itu ya. Jadi si kajian ini tuh untuk melihat ya all those fenomena dari kacamata ilmiah. Jadi ternyata itu mereka hanya energi yang berbeda sama kita nih, frekuensinya berbeda sama kita, dan itu ada penelitiannya, ada metodenya segala lah gitu untuk meneliti itu. Kenapa mereka akhirnya bisa muncul ke frekuensi kita? Itu karena kita ngebuka frekuensinya ke mereka gitu ya, sehingga mereka bisa masuk. Buat mereka masuk ke frekuensi kita itu capeknya minta ampun. Energi yang harus dikeluarkan, ini di fisika ada teorinya nih. Jadi energi itu kan immortal gitu, energi itu kan abadi gitu. Pada saat energi itu berubah bentuk, itu ada proses yang harus dilakukan agar bentuknya bisa berubah, bisa masuk ke energi berikutnya gitu. Biasanya orang ngeluarin panas gitu ya, ngeluarin berpijar, itu cara-cara untuk orang pindah keluar ke energi yang berbeda atau ke frekuensi yang berbeda, dan itu tuh susah atau berat. Jadi those metaphysic
creators itu nggak akan pindah ke kita kalau tidak perlu sebenarnya gitu. Kalau nggak perlu tuh mereka nggak akan mau pindah sebetulnya gitu. Jadi Mam. sebenarnya ada tujuan mereka cuma sebenarnya Ada mau tujuan dan bukan iseng, kebanyakan karena defensif. Oh, Jadi karena defensif mereka merasa bahwa manusianya mengganggu kehidupan mereka. Ada juga yang memang mereka berusaha untuk masuk ke apa lini masanya kita, ada juga, tapi itu tuh nggak banyak, oknum lah ya, oknum gitu. Jadi karena kitanya ganggu, biasanya kan kita gini, begitu tahu bahwa ini ada sesuatu di sini, kita langsung bikin ritual, bikin apa untuk mengusir. Kan ritual itu kan sebenarnya mengumpulkan satu apa ya, energi kan. Satu kontinum energi dikumpulin agar bisa mengusir mereka gitu. Nah, itu tuh buat mereka kan kayak kamu tiba-tiba diusir kan kamu pengen ngelawan dong gitu. Nah, itu yang mereka lakukan. Jadi ini menguatkan ini apa? Nguatin hipotesa menguatkan kesimpulan aku pertama kalau nggak ganggu mereka nggak akan ganggu gitu. Nah ini menarik nih kajian noetik ini nih, karena itu lalu ya aku jadi punya treatment sama kamu kan. Udah kamu harus, iya kamu harus lihat coba dari kacamata yang berbeda, lihat dengan lebih friendly, lebih dengan ini agar frekuensinya di frekuensi yang kamu bukan frekuensi mereka gitu. Dan terbukti emang. Ya dan terbukti ya, maksudnya udah hampir berapa, 8 tahun sekarang. Dan Khaled pun sekarang gitu loh, Dad, kalau kita tanya ya, Kak lihat ya, ya ada tapi dia friendly ghost kok, I'm fine. Ya itu kan yang apa yang bagus kan kayak gitu ya. Nah sebenarnya kajian noetik ini Mam, itu kajian yang dipakai dasarnya ya sama film-filmnya Avengers. Bukan, filmnya Avengers. Ya kalau Conjuring juga pakai kajian itu juga. Avengers itu kan ada multiverse. Oh, yang terakhir. Ada tiga lini masa yang berbeda gitu kan. Itu tuh kajian dipakai ke situ bahwa sebetulnya di hidup kita yang sama ini ada ini ya parallel world kan. Pada saat masa yang sama ini ada juga kehidupan lain yang lagi berjalan, tapi beda dimensi gitu. Dan ini kajiannya ada si kajian. Oke. Lucu ya. Seru sih. Oke, bisa 5 SKS nih kayaknya ya. Nggak beres-beres kayaknya Pak. Kuliah banget ini jadinya. Yang tadi itu. Oke. Makanya ya sedikit demi sedikit kan maksudnya aku ngerubah cara pandang kamu tentang ya dunia meta tadi itu kan. Gitu. Jadi intinya semua karena cinta. Kesimpulannya begitu bukan? Tapi ya apa yang membuat aku kayaknya pernah cerita sama teman-teman belum ya? Maksudnya gini, apa yang bikin waktu itu aku berpikir untuk peluk dan kemudian bilang love? Apa? Harry Potter. Yang mana? Jadi waktu itu kan aku lagi sering baca Harry Potter. Harry Potter itu kan waktu lagi mau dikutuk sama si Voldemort, itu kan ibunya memeluk. Oh, yang awal ada si ininya ya. Ada sayang sehingga kutukan itu mental. Karena cinta gitu. Jadi aku tuh mikir karena baru baca itu aku peluk terus ya mikirnya dari Harry Potter. Makanya thanks to J.K. Rowling udah ngasih. Kasih Mbak JK. Gitu sharing. Tuh, yang satu serius, yang satu bercanda. Beginilah rumah tangga kita memang. Ya udah later on nanti kita balik lagi dengan topik-topik lain ya sambil cari ide mau bahas apa lagi. Oke.